Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam. Shalom. Sehat ibu-ibu? Sehat. Apa kabar? Baik. Halo. Hai. Ya, terima kasih ibu-ibu. Hari ini kita kumpul lagi di sini dalam rangka mengikuti Family Development Session atau FDS. Hari ini kita bahas tentang modul perlindungan anak. Nah, untuk materi perlindungan anak ini, sesi yang akan kami bawa ada satu sesi, tapi terdapat 8 langkah. Saya ulang ya, terdiri dari 8 langkah. Nah, untuk sebelum kita memulai dari kegiatan ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Supaya nantinya dalam kita punya kegiatan proses mengikuti materi ini supaya lebih semangat, akan kami berikan mungkin satu ice breaking. Tepuk salut, 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 teman, salut. Iya, terima kasih. Ibu-ibu, hari ini kita belajar tentang masalah perlindungan anak. Nah, untuk perlindungan anak kita lihat pada clip art pertama. Di sini ibu-ibu, tujuannya adalah ibu-ibu dan mereka kan peserta ya, mampu melakukan pencegahan kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak, termasuk pencegahan kekerasan terhadap anak istimewa serta deteksi dini terhadap kekerasan seksual. Ibu-ibu, sebelum kita masuk, ada yang tahu anak itu kayak bagaimana? Anak itu apa? Anak itu harus kita lindungi, tidak boleh Iya. kekerasan terhadap anak atau orang lain. Selalu ini anak itu kita harus. Oke. Ada yang lain? Tuhan Kepada kita harus menjaga, merawat, mendidik, membaik, bukan kita memberikan kekerasan terhadap anak tersebut. Iya, terima kasih. Terus kategori anak ibu-ibu tahu? Saya itu termasuk untuk kategori anak itu anak yang dari kandung dari kita, anak juga dari seperti ponakan itu juga disebut sebagai anak, tetangga juga punya anak itu disebut juga sebagai anak. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan buat ibu. Ibu-ibu, kita simpulkan ya. Anak dan batasan anak kan ada. Itu ulangi. Ada anak dan batasan ke anak itu ada. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 bahwa anak di sini anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Dia masih sebegini saja sampai dengan dia SMA ya, 18 tahun, berarti kategori sebagai anak. Berarti dia dilindungi oleh orang tua dan undang-undang. Yang kedua, kira-kira menurut ibu-ibu, coba ibu-ibu satu sebutkan apa sih hak anak? Bagi hak anak di rumah itu dia mempunyai hak, dia sebagai anak dia harus turut kepada peraturan atau perintah orang tua. Ya. Dan kewajiban orang tua juga harus mendidik anak tersebut supaya dia belajar dan bekerja apa yang diperintahkan kepada anak tersebut di rumah. Terima kasih. Jadi gini ibu-ibu, di sini tulis hak anak adalah yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun dan yang seolah-olah merupakan satu holy area. Artinya begini, hari ayam leher dipakai bahasa bisa? Bisa, Nah, silakan. kot ayam leher, maka sudah melekat dalam ini tubuh hak anak tadi. Hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan kesehatan, hak untuk mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, hak untuk dibesarkan juga oleh orang tua. Begitu ya? Ya. Dan hak itu tidak boleh terlepas. Wajib dia melekat pada anak. Kalaupun itu tidak diberikan oleh orang tua, berarti apa? Sifatnya buat orang tua hukumnya apa gimana tuh? Orang tua itu tidak memberikan hak sepenuhnya kepada anak tersebut. Iya. Misalnya semua ke sekolah dia. Itu berdosa kalau orang tua tidak mampu untuk menyekolahkan anak-anak. Iya. Nah, untuk ini saya cuma karena waktu terbatas. Kira-kira hak-hak anak yang ibu-ibu tahu selain kita sebut tadi. Kita mau supaya ibu-ibu tulis di kertas plano. Tadi ibu-ibu kita sudah tulis
hak-hak anak di kertas pelana di depannya sudah tulis ya. Sekarang giliran kita bermain gambar tentang hak anak. Silakan dipilih. Kira-kira ibu-ibu bicara bagaimana untuk bisa memenuhi hak anak? Bicara bagaimana? Kotoran orang tua punya hak juga untuk kasih belajar, harus mereka juga ada waktu untuk bermain. Iya. Setelah kita baca ini, ibu-ibu bisa lihat sendiri apa yang ibu-ibu pilih terbagian daripada hak anak atau betul atau salah. Oke, yang pertama hak anak bisa ada pada pilihan ketiga. Pertama, bermain, berekreasi, berpartisipasi, berhubung dengan orang tua bila terpisahkan, bebas beribadah sesuai agamanya, bebas berkumpul, bebas berserikat, hidup dengan orang tua, kelangsungan hidup tumbuh berkembang, nama, identitas, kewarganegaraan, pendidikan, informasi, standar kesehatan paling tinggi dan standar kehidupan yang layak. Itu hak anak. Pendidikan masuk, berarti diperhatikan pendidikan sama. Berarti hak yang ibu-ibu sampaikan dalam gambar, ibu-ibu sudah paham. Oke ya? Nah sekarang kita lihat lagi dari gambar ini yang masuk ini dan ini tidak termasuk. Kenapa saya jelaskan? Hak anak di sana ada kan bermain, ada masuk. Hak anak untuk mendapatkan pendidikan masuk. Hak anak untuk mendapatkan kesehatan lain masuk. Kalau ini anak dipekerjakan, iya, begitu ya. Jadi ini tidak masuk dalam hak anak. Ibu-ibu, kata kuncinya bahwa anak atau setiap anak mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh orang tua dan hukumnya wajib, begitu ya. Tidak masuk pada pengertian kekerasan dan perlakuan salah. Kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak. Nah, kita bagi kelompok menjadi dua kelompok atau tiga kelompok, dua orang. Silakan dari satu kelompok mewakili saja. Coba ibu silakan. Kalau Di depan, boleh di depan ibu. Kenapa ibu pilih yang ini? Silakan. Alasannya kenapa ibu pilih itu sebagai perlakuan baik? alasan saya memilih kelompok satu, memilih gambar tersebut yang baik, yang ini yang baik, agar supaya harus kotoran sebagai orang tua harus memang kasih pengertian untuk ketemu anak-anak supaya harus tidak boleh membedakan agama yang lain dengan kita harus semua ini tidak boleh dibeda-bedakan tuh agama dengan terhadap agama terus dan tidak baik, tidak boleh mencuri, terus harus nasihati anak-anak supaya tidak boleh mencuri, tidak boleh ambil orang kebenaran. Oke. Terima kasih. Tepuk tangan. Jadi ibu-ibu sudah memilih bahwa ini adalah perlakuan baik untuk anak-anak. Jadi bisa kita simpulkan bahwa perlakuan baik adalah mereka yang melakukan tindakan sesuai dengan tanggung jawab atau kewajibannya, dan perlakuan buruk adalah tindakan yang merugikan kepentingan anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik atau mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak-anak. Nah ini termasuk tertulis di dalam Peraturan Menteri PPA dan nomor 2 tahun 2010 tentang RAPP KTA untuk perlindungan anak. Jadi artinya bahwa setiap perbuatan yang mengakibatkan penderitaan baik fisik, psikis, seksual, dan sosial terhadap anak itu disebut dengan kekerasan terhadap anak. Nah, sementara perlakuan salah di sini dimaksudkan adalah segala bentuk perlakuan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh orang yang diberi tanggung jawab, kuasa, dan menyampaikan kewajiban untuk memelihara dan merawat anak yang dapat berpotensi merugikan sementara atau permanen, melukai, menimbulkan kecacatan, bahkan dapat mengancam jiwa anak. Oke, demikian untuk sementara Bapak punya materi sampai di sini. Nanti pada pertemuan selanjutnya baru akan lanjut dengan materi jenis kekerasan dan sampai ke langkah terakhir. Nah, sebelum kita tutup, kita mau tanya kembali, ibu-ibu sudah paham apa itu yang dimaksud dengan anak? Dari 0 masih di poro sampai usia 18 tahun. Ibu-ibu bisa tahu sendiri hal-hal baik, hal-hal perlakuan baik sudah tahu, alhamdulillah. Terus perlakuan buruknya tadi sudah ibu-ibu sudah pahami. Hak anak sudah selesai. Oke, mungkin sampai di sini pertemuan kita. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Sekian, terima kasih. Salam.